Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik dan juga sehat ya. Di video kali ini saya akan membagikan tips dan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya untuk membuat pengaturan atau setting di dalam OBS Studio atau Open Broadcaster Software yang teman-teman gunakan untuk merecord screen layar, screen laptop atau saat streaming agar menghasilkan suara yang lebih jernih, lebih tajam dan lebih bersih ya. Nanti teman-teman akan bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kita akan membuat filter yang berada di dalam OBS Studio, menambahkan suara supaya menjadi lebih bagus atau lebih berkualitas gitu ya. Jadi di sini kita langsung masuk ke bagian tampilannya. Ini adalah tampilan dari Open Broadcaster Studio yang saya gunakan di sini. Langsung saja ya, yang lain ini tidak kita bahas atau source-nya kita tidak usah bahas. Yang kita akan bahas di sini adalah bagian audio ya. Nah, di sini saya menggunakan, sebelumnya saya jelaskan dulu, di sini saya menggunakan mikrofon Tronmac MD Drill Zero Plus gitu ya. Nah, di sini saya mau menambahkan filter. Sebelumnya filter ini akan saya hapus supaya teman-teman tidak kebingungan nantinya. Jadi teman-teman bisa mengikuti langkahnya satu persatu. Nah, selama menghapus filter ini suaranya akan berubah menjadi suara standar kembali ya. Kita akan hapus dulu suaranya, filternya maksudnya. Kita akan hapus semua filter yang sudah digunakan. Oke, kita hapus filter noise, kemudian VST plugin. Nah, jadi ini adalah hasil suara yang dihasilkan tanpa menggunakan filter ya. Jadi ini adalah hasil suara hanya menggunakan mikrofon tanpa menggunakan filter. Jadi di sini terlihat suaranya tidak sampai di garis kuning ya, alias suara saya masih sangat dianggap kecil gitu ya. Suara yang bagus itu berada nanti di kisaran antara hijau dan kuning ini. Nah, yang pertama-tama kita lakukan di sini adalah menambahkan filter ya, seperti yang sudah terlihat tadi. Teman-teman sebelumnya bisa download filternya di Google ya. Kita masuk ke cari di Google Blue Cat Audio. Oke, di sini pilih yang paling atas ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian produk download. Kita pilih Blue Cat EQ ya, cari di bawah, turun sampai menemukan Blue Cat EQ. Blue Cat EQ gitu ya. Nah, ini Blue Cat Triple EQ. Langsung kita pilih download ya. Kalau teman-teman mau membaca silahkan dibaca dulu apa fungsinya, apa ini kegunaannya, silahkan dibaca. Nah, di sini saya langsung terapkan ya, download. Kemudian di sini kita pilih, misalnya kita menggunakan Mac, kita tinggal pilih Mac. Kalau menggunakan Windows, teman-teman sesuaikan Windowsnya 64 bit karena saya menggunakan 64 bit. Saya download yang Windows 64 VST. Nanti setelah di-download langsung akan muncul di OBS Studio ya. Nanti setelah muncul di OBS Studio, teman-teman bisa menggunakan di sini ya, penangkap input audio. Teman-teman bisa tambahkan filter ya. Oke. Yang pertama, teman-teman tambahkan filter yaitu filter kompresor ya. Nah, ini dia kompresor. Kita biarkan namanya kompresor saja ya. Kemudian teman-teman ganti di sini ya, defaultnya adalah 10. Kita di sini ganti menjadi 20 ya. Kompresornya kita naikkan menjadi 20. Kemudian threshold kita biarkan di minus 18, kemudian attack-nya 6, release-nya 60 millisecond, dan output gain kita naikkan menjadi 20 ya, supaya hasilnya suara kita ditingkatkan menjadi 20 dB. Jadi nanti sesuaikan dengan mic yang teman-teman gunakan ya. Nah, di sini terlihat suara saya atau hasil suara yang sama tadi sudah mulai mendekati garis hijau dan kuning ya. Jadi hasilnya sudah semakin tinggi. Itu. Kemudian selanjutnya, setelah menambahkan kompresor, teman-teman juga harus menambahkan pembatas ya, atau di sini limiter. Limiter di sini memiliki threshold dan release. Kita gunakan thresholdnya 3 dB ya, minus 3 dB. Oke, kita gunakan minus 3 dB. Kemudian release-nya kita gunakan 60 millisecond tetap ya, tidak ada yang dirubah. Setelah limiter, kita gunakan di sini adalah expander ya, atau perluas gitu ya, filter untuk memperluas. Jadi kita memiliki preset expander, kita biarkan, kemudian rasionya kita rubah menjadi, ini kan 2:1 ya, kita jadikan 4:1. Nah, ini rasionya 4:1. Kemudian di sini threshold kita turunkan menjadi minus 27 ya, di
minus 27 dB, minus 27 dB, 27 ya. Kemudian kita attack-nya jadikan 2 milisecond. Kita rubah menjadi 2. Kemudian di sini release kita naikkan menjadi 100 ya. 100 milisecond. Kita jadikan 100. Kemudian output gain-nya kita biarkan 0 ya. Selanjutnya kita tambahkan peredam draw ya. Peredam draw ini noise suppression ya. Kita gunakan di sini speed low CPU dengan nilai minus 25 ya. Nah, apabila teman-teman memiliki CPU yang kualitasnya bagus atau hardware-nya mendukung, teman-teman bisa gunakan RR noise atau good quality dan menggunakan CPU yang lebih tinggi ya. Setelah noise suppression, kita tambahkan gate atau noise gate ya, pembatas gerbang. Kita biarkan namanya noise gate. Nah, di sini ada close threshold. Kita naikkan menjadi minus 60 ya. Kita gunakan minus 60 dB. Kemudian di sini kita turunkan menjadi 20 dB minusnya. Dan ini tidak ada yang dirubah di atasnya, cuman di bawahnya kita release time-nya jadikan 100 milisecond. Oke, 25, 200, 100. Kemudian kita gunakan di sini setelah noise gate ada filter yang sudah kita download tadi ya, VST2X plugin. Kita biarkan namanya. Di sini kita menggunakan BC Triple EQ 4 VST stereo ya. Kemudian kita open. Nah, di sini kita sesuaikan lagi ya. Kita gunakan ini tanda panah. Nah, kita memiliki gain low, mid, dan high. Untuk low, dia ada di sisi kiri, mid di tengah, dan high di kanan ya. Kita bisa naikkan di sini dengan cara klik, tarik ke atas seperti itu. Nanti hasilnya akan sesuai dengannya. Nah, ini kita coba di 5 dulu. Dan mid kita turunkan menjadi 2, minus 2 ya. Kemudian high kita naikkan menjadi plus 6 ya, sorry. Kemudian di sini apabila suaranya dirasa masih kurang tinggi atau hasil dari equalizer ini masih kurang tinggi, kita bisa tambahkan gain supaya hasilnya lebih tinggi seperti ini ya. Atau kita rasanya sudah cukup, kita bisa turunkan hasilnya ya seperti itu. Nanti teman-teman sesuaikan. Untuk menyesuaikan, teman-teman lihat di sini ya. Nah, di sini ada penangkap input audio yang memiliki mixer yang terlihat di sini ya. Apabila suaranya sampai di garis hijau dan kuning ini artinya suaranya sudah lumayan ya. Jadi harusnya hasil yang dihasilkan dari suaranya lebih bagus dari sebelumnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang berkreasi jangan lupa nanti silahkan like video ini dan bagikan. Siapa tahu video ini adalah video yang dibutuhkan oleh teman-teman streaming lainnya untuk mendapatkan hasil suara yang lebih bagus. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.